Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi di kebaktian anak online GKI Samanbudi. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember dan kita sudah mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mari kita memulai kebaktian kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Kita mau mengingat bahwa Tuhan Yesus lahir di kota yang kecil, kota Bethlehem. Mari kita mengingat kembali tempat dan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan syukur karena Bapa memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Ya Bapa, segala puji, hormat dan syukur hanya kepadamu saja. Kami mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Persiapkanlah hati,
dan pikiran kami untuk menyembah memuji nama Tuhan. Pimpinlah kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita angkat puji-pujian untuk merayakan Natal. Kita akan merayakan Natal untuk kebaktian anak kita Isa Budi minggu depan, tanggal 19 Desember. Mari dari sekarang kita memulai dengan mengangkat puji-pujian Natal. Mari kita menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Gloria in excelsis Deo. Mari kita lanjutkan pujian Natal kita dengan menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Kalau kita merayakan Natal, hati kita penuh dengan sukacita, ya. Tapi bukan sekedar kita merayakan Natal itu bukan sekedar dengan pesta-pesta, bukan sekedar dengan baju yang baru, bukan sekedar dengan makan-makan, tapi kita mau merayakan Natal dengan penuh ucapan syukur. Ya, mari kita menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema sekali lagi. Bangsa-bangsa bangkitlah.
Simon. Nah, hari ini yang mengiringi Kak Nana pujian pada hari ini adalah Samuel Simon. Siapakah dia? Samuel Simon itu adalah anak dari Kak Thomas Simon. Wah, senang sekali ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Thomas di acara kebaktian sekolah minggu GKI Samenhudi hari Minggu tanggal 12 Desember 2021. Kak Thomas berharap di sela-sela kesibukan kalian menghadapi ujian akhir semester, kalian tetap boleh beribadah dan berharap kepada Tuhan di dalam menjalani masa kalian belajar. Hari ini, Kak Thomas akan mengajak kalian untuk membaca bahan dari firman Tuhan Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sebelumnya, yuk adik-adik kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu yang diambil dari Alkitab dan ajar pada kami untuk beriman kepada Tuhan di dalam kami memahaminya dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita buka yuk Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai, engkau yang dikaruniakan Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus atau Roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah
bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, supaya kalian bisa lebih memahami firman Tuhan, Kak Thomas akan memutarkan sebuah slide pendek. Kalian bisa saksikan sekali lagi cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus melalui slide itu. Mari kita saksikan. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh, Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. aku akan menurut firman Tuhan. Pada suatu malam, Yusuf tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat berkata, "Jangan takut, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia." Oke. Yusuf percaya dan melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Betapa bahagianya Yusuf dan Maria, karena telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Yippee! Dengan hati-hati, Maria dan Yusuf menjalankan tugas menjaga anak yang masih ada di dalam kandungannya. Nah, adik-adik, setelah kalian menyaksikan slide itu, Kak Thomas punya sebuah pertanyaan. Kalau kalian diberi tugas oleh guru atau orang tua untuk belajar matematik, padahal matematik itu sulit bagi kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan malas-malasan melakukannya. Kalian akan menolak untuk mengerjakannya. Atau kalian tetap berusaha untuk belajar bagaimana menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Nah, kalau kita belajar tadi lewat firman Tuhan, kira-kira apa yang dilakukan oleh Maria ketika dia diberi tugas oleh Tuhan untuk memelihara anak Allah yang akan hadir di dalam dunia. Kita akan belajar
dari Lukas 1 ayat 38, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Jadi adik-adik, Maria adalah seorang wanita yang mau taat kepada Tuhan. Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi, Kak Thomas berharap ketika kalian diberikan tugas yang begitu berat, kalian juga mau datang kepada Tuhan seperti Maria dan taat. Dan ketika kalian diberi tugas, kalian harus bisa menyimak baik-baik tugas yang diberikan guru atau orang tua itu. Kemudian kalian tidak boleh melakukannya setengah-setengah, tapi harus tuntas, harus selesai. Jadi dari ayat hafalan hari ini, Lukas 1 ayat 38, adik-adik akan belajar satu buah perkataan Maria yang sangat baik. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu yang kata Maria yang sangat baik yang kalian bisa pelajari dan kalian bisa lakukan di dalam kehidupan kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kami belajar dari Maria yang mau taat dan menjalankan tugas yang diberikan sampai selesai. Karena dia percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kuasa akan menopang, menguatkan untuk bisa menyelesaikan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada Maria atau kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Ya, mari kita memberikan dengan sukacita, bukan dengan paksa. Mari kita iringi persembahan kita dengan menaikkan pujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kembali membawa persembahan. Kiranya persembahan yang asalnya daripada Tuhan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Ya Bapa, terimalah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah hampir selesai mengikuti kebaktian pada hari ini. Mari kita mengucap syukur di hari Natal ini dengan memberitakan kabar sukacita bahwa juru selamat kita, Tuhan Yesus, sudah datang ke dunia dan kita sedang merayakan hari kelahirannya. Mari kita menyanyikan lagu Hai Siarkan. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu
Bapa terima kasih. Oh, maaf. Bukan sebelum kita berdoa menyanyikan lagu Bapa terima kasih, tetapi setelah kita tutup dengan doa, kita akan menaikkan lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami telah selesai berbakti pada hari ini. Kiranya Bapa memberkati kami satu persatu. Kiranya Tuhan Yesus yang lahir di dunia, lahir di dalam hati kami, menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Pimpinlah hidup kami mulai hari ini, esok hari, sampai selama-lamanya. Kami mau menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai, tetapi bukan berarti kita tidak berdoa, kita tidak memuliakan nama Tuhan. Kita stop sampai di hari ini saja. Tetapi setiap saat kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian, kita mau berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa di kebaktian anak online berikutnya. Salam sehat selalu. Jangan lupa protokol